Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Itu suara apa kok kecerak-kecerak gitu? Nah, ibu. Nah, kalau nggak selesai suaranya nggak selesai, saya nggak melanjutin. Ya, sudah. Ya, nanti fokusnya ke kecerak-keceraknya nanti. Ustadznya kejam gitu. Baik. Nabi alaihissalam pernah bersabda di dalam satu hadis di mana beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga yang ada di dunia? Maka Nabi SAW mengatakan, hilaku ad-dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Karena dengan kita hadir di majelis ilmu, berarti kita sedang menjadi hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia tentang urusan-urusan agama. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu dalam rangka untuk kita mempelajari ilmu agama, supaya kita memahami urusan-urusan agama ini termasuk tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada diri-diri kita. Dan terus kita menanamkan keikhlasan di dalam diri, di dalam kita menuntut ilmu, karena sejatinya hanya orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, mereka lah yang akan mendapatkan manisnya dari ilmu tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Masih kita membaca kitab atau tafsir Al-Quran Al-Karim, yang mana sekarang kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah termasuk kategori surat Makkiyah. Surat apa ibu-ibu? Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Harus diingat ibu ya. Sedangkan surat Madaniyah setelah apa? Setelah sahur. Setelah Nabi berhijrah. Ingat, karena ada surat tersebut turun di Mekah tapi dikategorikan surat Madaniyah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Di antara sebab atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini atau surat ini, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Haddatsana Abu Sa'd Muhammad ibn Muyassar As-Saghani, telah bercerita kepada kami Abu Sa'ad Muhammad bin Muyassar As-Saghani. Haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi. Haddatsana Rabi' bin Anas, telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Anas dari An Abil Aliyah, dari Abu Aliyah. Abu Aliyah itu termasuk ulama tabi'in. Ulama tabi'in. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Jadi di sini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Annal musyrikina qalu, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka pernah berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrikin pernah berkata kepada siapa? Kepada siapa ibu-ibu? Kepada siapa? Ini pada ngantuk kayaknya. Kepada Rasul, meskipun puasa harus tetap semangat. Semangat ibu-ibu ya. Memang jam segini teh jamnya tidur. Bagi yang ngantuk. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, wahai Muhammad, unsur lana rabbak, coba sifatkan kepada kami Tuhanmu.
Sebutkan ciri-ciri Tuhan. Ya. Seperti apa sih Tuhanmu? Coba ceritakan sama kami. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah melihat Allah. Kalaupun peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Nabi Muhammad SAW beliau tidak bertemu dengan Allah. Beliau hanya berbicara tapi tidak melihat wajah Allah. Bisa dipahami, Bu? Jadi orang-orang musyrikin mereka mengatakan unsur lana rabbak. Wahai Muhammad, coba engkau sifatkan kepada kami seperti apa Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad pun diam, tidak bisa jawab, karena beliau tidak pernah melihat Allah. Fa'anzalallah, maka untuk menjawab pertanyaan ataupun keinginan dari orang-orang musyrikin, Allah pun menurunkan surat Al-Ikhlas. Kata Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Dia Allah itu satu. Allahus Samad. Allah itu sebagai tempat tergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pula Jadi Allah itu tidak punya anak, dan Allah pun tidak punya orang tua, karena Allah tidak beranak dan tidak pula Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu tidak didahului oleh tidak ada dan tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Artinya Allah itu akan selalu ada. Berbeda dengan kita. Kita manusia kan diawali dengan ketiadaan, betul tidak? Dan akan berakhir. Tapi Allah tidak. Makanya Allah itu memiliki sifat Al-Baqa. Allah itu akan kekal abadi. Allah itu kekal abadi. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ini sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas itu sebagai jawaban atas permintaan orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW untuk disifati Tuhanmu seperti apa. Sampai sini jelas Ibu-ibu? Paham? Ya. Sudah dicatat? Ya. Taib, itu sebab diturunkannya Al-Quran di surat Al-Ikhlas. Sekarang kita sebutkan dulu beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas, atau fadilah kalau bahasa orang sini. Fadilah, bukan fadilah amal ya. Fadilah atau keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, yaitu sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6643. Berapa Ibu? 6643. Ya, 6643. 6644. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan anna rajulan sami'a rajulan, bahwasanya ada seseorang pernah mendengar orang lain yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha, yang mana orang yang mendengar ini mendengarkan orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini diulang-ulang. Artinya dia membacanya itu banyak diulang-ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala pagi datang, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, lalu menceritakan apa yang didapati tersebut. Diceritakan. Wa ka'anna rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seolah-olah ya orang yang membaca itu atau orang yang menceritakan perkara tersebut seolah-olah atau seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Ya. Diceritakan, ya Rasulullah, tadi malam aku mendengar fulan membaca Al-Ikhlas saja. Kenapa dia membaca Al-Ikhlas? Padahal Al-Quran itu banyak. Jadi yang melapor ini seolah-olah meremehkan surat Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun menjawab orang yang mengadu tadi dengan mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa kok bisa dikatakan Al-Quran itu surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran? Karena isi dari Quran itu ada 3. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang cerita, yang ketiga tentang hukum. Maka surat Al-Ikhlas ini berbicara tentang tauhid. Itulah yang menyebabkan kenapa surat Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiganya Al-Quran. Ingat, sepertiga dari sisi keutamaan, tapi kalau kita membacanya tetap dia dihitung satu surat, bukan kalau sudah baca 1 kali sudah baca sepertiga Jadi kalau ingin tamat baca 3 kali aja, bukan itu maksudnya. Tapi nilainya, pahalanya, kandungannya itu sepertiga Al-Quran, seperti sepertiga Al-Quran. Ya. Kemudian dalil yang lain, membaca surat Al-Ikhlas itu dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, bisa mengundang kecintaan Allah kepada kita. Dikisahkan ada seorang yang ketika dia menjadi imam, dia selalu membaca pada setiap rakaat itu 2 surat, dan surat yang kedua itu adalah surat Al-Ikhlas. Jadi misalkan sholat maghrib berapa rakaat, Bu? 3. Yang jahar berapa rakaat? 2. Rakaat pertama dan rakaat ketiga. Nah, ketika di rakaat pertama dan kedua saat membaca surat pendek itu secara jahar, maka orang ini pun menambahkan surat yang terakhir itu dengan surat Al-Ikhlas. Contoh misalkan rakaat pertama baca surat apa? Al-Humazah. Setelah Al-Humazah selesai disambung dengan surat Al-Ikhlas. Jadi dalam satu rakaat itu dia membaca berapa surat? 2. Kata orang ini, ya, kata orang yang menceritakan ini bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini imam kami ini kalau dia imami selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaatnya. Maka ketika Nabi SAW diceritakan hal yang demikian, sontak Nabi mengatakan, salu bi ayyi syai'in yasta'dzalik. Coba tanya kepada imam kalian, kenapa dia melakukan itu? Artinya kenapa kok dia itu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Maka ketika ditanya, orang ini pun menjawab, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah.
Jadi setiap ayat yang berada dalam surat Al-Ikhlas itu menceritakan tentang sifat Allah. Contoh, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Sifat Allah di situ apa? Maha Esa. Allah itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Semua itu menunjukkan tentang sifat Allah. Dan aku cinta untuk terus membaca sifat Allah Ta'ala ini. Makanya aku cinta surat ini karena seluruh isi dari surat ini bercerita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka ketika orang ini menjawab demikian dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka apa kata Rasulullah SAW kepada orang tersebut? Akhbiru anna Allah yuhibbu. Kabarkanlah kepada dia, sesungguhnya Allah mencintai dia karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, jadi surat Al-Ikhlas ini bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kita. Ya. Ketika kita mencintai surat Al-Ikhlas ini karena kita memahami akan isinya, itulah yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada siapa? Kepada kita. Sampai sini paham ibu-ibu? Paham tidak? Kok lemas sekali ibu-ibu nih? Efek puasa kan? Baru belum setengah hari bu. Ayo bu semangat. Ibu-ibu tidak semangat, saya tidak semangat bu. Hah? Oh nyatat. Ya. Saya tidak bisa melihat, biarkan Allah yang melihat. Baik. Ya, sekarang kita akan masuk ke tafsir surat Al-Ikhlas. Itu keutamaannya, jadi tidak usah banyak-banyak, 2 saja. Nanti kalau ditambah tambah mumet ibu-ibu. Bisa-bisa pulang nanti langsung batalin puasanya. Bahaya. Baik, sekarang kita masuk ke kemana bu? Ya, tafsir dari surat Al-Ikhlas. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Satu atau Maha Esa. Qul, apa yang dimaksud dengan qul? Al-khitab lirrasuli alaihi salatu wassalam. Qul itu khitabnya, arti tujuan pembicaraannya itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Jadi qul itu fi'il amr, perintah namanya. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad ucapan ini ditujukan, tapi kepada kita umat beliau secara umum. Jadi kalau kita ditanya, ada yang bertanya kepada kita, sifatkan Tuhanmu kepada kami, maka jawablah dengan surat Al-Ikhlas. Ya, Tuhanku itu Allah yang Maha Esa. Dia tempat bergantung seluruh makhluk, tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang semisal dengannya. Ya. Jadi dialah Allah yang Maha Satu. Ya. Yang Maha Esa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Apa yang dimaksud dengan As-Samad? As-Samad annahu al-kamil fi sifatih. Somad itu adalah kesempurnaan di dalam sifat Allah.
Ya, sholat itu menunjukkan kesempurnaan dalam sifat Allah. Bagaimana maksudnya? Alladzi iftaqarrat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang mana seluruh makhluk, bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Kita kalah sama ayam anaknya 10, menetas 10. Tidak pernah tuh betinanya tuh bilang, kemana pejantanku? Kenapa engkau meninggalkan aku dengan anak-anak kita itu? Tidak. Ustaz, mereka kan binatang. Iya, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu tempat bergantung seluruh. Kalau hewan saja yang mereka itu hanya sekedar diberikan insting tapi tidak diberikan akal pikiran, tahu kemana tempat mereka bergantung, bagaimana dengan manusia? Ini manusia enggak, bergantungnya kepada apa coba? Pada jimat. Bergantungnya kepada apa lagi? Pada apa lagi? Sesama manusia. Ya. Mana contoh bergantung kepada sesama manusia? Seorang bawahan yang sangat bergantung kepada bosnya. Padahal kalau bosnya itu bangkrut, sudah. Ya. Jangan terlalu bergantung. Jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Karena kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan memuliakan kita. Oh itu otak-otak banget. Wah, ini pagi-pagi jualan, bahaya. Masih jauh bukannya nih. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ibu-ibu, bahwasanya kita ini bergantung, menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah memiliki niat, ya. Kalau sudah kita itu memiliki niat untuk melakukan satu perbuatan, maka bismillah dan semua serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Gantungkan seluruh harapan kita kepada Allah. Termasuk kita menggantungkan hati ini kepada siapa? Kepada Allah. Jangan gantungkan kepada manusia, karena nanti sakit, Bu. Ya. Sakit. Nyerinya tuh di dia. Ustaz, boleh gak saya menggantungkan hati saya kepada suami saya? Boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Apa sih maksudnya berlebihan itu? Ya, berlebihan itu jangan sampai terlalu melampaui batas. Cintai suami sesuai dengan kadar yang diajarkan oleh syariat. Karena kalau melampaui batas, nanti apapun yang diinginkan sama suami, meskipun perbuatan itu buruk, akan kita lakukan karena terlalu cinta kepada suami. Ya, jangan jadi bucin. Apa bucin? Us. Oh, emak-emak milenial. Ya. Sini ibu-ibu semua ya? 50 tahun ya? Belum? Saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya. Ini dari persepsi para wanita. Katanya ada yang bilang, kalau sudah punya anak, sudah punya cucu, ya, maka kecintaan kepada suami itu sudah nomor sekian. Gitu.
Betul tidak? Nggak mesti ya. Suami itu kayak sudah menjadi teman gitu ya. Bisa jadi Ustaz. Kita tidak bahas rumah tangga loh ini ya. Kita kembali di sini. Jadi, annahu kamil fi sifatihi allati iftaraqat ilaihi jami'u makhluqati. Bahwasanya as-samad itu adalah menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang mana ya seluruh makhluk itu fakir dan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya an Ibnu Abbas, maka diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna samad, bahwasanya pengertian samad itu kurang keras. Apa itu? Mejanya. Jangan-jangan gempa atau lindu ya? Hah? Wani biro. Ayat 15. Ayat berapa? Ayat 15. Baik. Sampai mana tadi? Oh iya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, anna samad, bahwasanya yang dimaksud dengan samad itu huwal kamil fi ilmihi, yaitu kesempurnaan pada ilmu Allah. Apa maksudnya kesempurnaan pada ilmu Allah? Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-29, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau mereka menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati-hati mereka atau hati-hati kalian, atau kalian menampakkan semua yang ada di dalam hati-hati kalian, ya'lamullah, Allah mengetahui segalanya. Allah tahu. Allah mengerti, ya, mengerti semua apa yang dilakukan oleh manusia itu Allah mengerti. Ya. Wa huwa Allahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah, ya, Rabb langit, atau dialah Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, baik itu di bumi maupun di langit. Dan dia mengetahui apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi as-samad itu mengandung arti diantaranya al-kamil fi ilmi, yaitu mengetahui segala sesuatu, kesempurnaan di dalam masalah ilmu Allah. Aw al-kamil fi hilmihi, maksud dari as-samad juga adalah al-kamil fi hilmihi, kesempurnaan dalam kasih sayang. Allah itu sangat kasih sayang kepada hambanya. Coba sebutkan saya, Bu, contoh kasih sayang Allah kepada hambanya. Satu contoh. Apa? Nafas. Yang lain? Kesehatan. Yang lain? Dikasih pasangan. Yang lain, Bu? Ada satu bentuk kelembutan ataupun
kasih sayang Allah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang jarang kita sadari hal tersebut. Apa itu? Hah? Salah. Itu terbasuh, tapi itu banyak orang sadar. Ada yang tidak disadari sama orang. Menyerah bu? 50-50. Phone a friend? Ya. Ibu tahu nggak apa? Allah menutup segala keburukan-keburukan yang kita lakukan. Betul tidak? Iya. Andaikan dosa itu punya bau, tidak ada yang akan duduk bersama. Siapa yang menutupnya? Allah. Melakukan maksiat di malam hari, Allah tutup di pagi. Melakukan maksiat di pagi hari, Allah tutup. Yakin tidak punya dosa bu? Ibu yakin nggak? Ibu tidak punya dosa? Kalau bukan kita sendiri yang menyebarkan aib itu, lalu siapa lagi? Tidak mungkin Allah menyebarkan aib hambanya, betul tidak? Itu diantara apa? Kasih sayang yang jarang disadari oleh manusia. Maka kita harus bertobat kepada Allah. Baik. Maksud dari as-samad juga al-kamil fi izzati, yaitu kesempurnaan dalam kemuliaan Allah. Bahwasanya Allah itu maha mulia, tidak ada kemuliaan di atas itu. Sesungguhnya puncak kemuliaan itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam perkara-perkara yang lainnya yang itu menunjukkan tentang kesempurnaan dari sifat-sifat Allah yang itu mengandung makna as-samad. Jadi makna as-samad itu adalah Allah tempat bergantung. Maksudnya adalah Allah itu memiliki segala kesempurnaan di dalam segala aspek. Kalau sudah memiliki segala kesempurnaan dalam segala aspek, maka pantaslah Allah itu satu-satunya tempat kita bergantung. Ya, menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Masalah apapun bu, kecil, masalah itu gantungkan sama Allah Ta'ala. Lebih-lebih itu masalah yang besar. Mana contoh masalah kecil? Gak ada garam, kecil itu, tapi bisa menjadi besar kalau gak punya uang. Betul kan? Iya. Tapi kalau secara misalkan secara itu kan kecil kan, garam kan? Ini berapa sih beli garam itu? Berapa bu? Satu bungkus? Tuh 3.000. Kecil kan? Kecil lah daripada kuota ibu-ibu itu. Ibu beli kuota kan minimal 50. Apalagi ibu-ibu sekarang milenial ini, ya, sudah bisa ngaji streaming. Ya, salam. Tapi ada dampak buruknya ngaji streaming itu. Kan datanya dari matikan kan? Kalau masuk nanti notifikasi grup WA jualan online, ya, nggak dibaca. Oh, masuk notifikasi grup ibu-ibu menunda poligami. Nah, itu dibaca. Ya. Tuh. Jadi as-samad, Allah tempat kita bergantung. Ya. Tuh. Apa? Ali Imran berapa? Ali Imran ayat 2. Oh, ayat Ali Imran ayat 29.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum atau qul in tukhfu fi summa fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, jikalau kalian menyembunyikan atau apapun yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian atau apa yang kalian tampakkan, Allah mengetahui segalanya. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ardh, dan mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, atau Allah itu Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ayat 29. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Apa maksudnya lam yalid? Allah tidak beranak. Maksudnya adalah li'annahu jalla wa ala la mathila lahu, bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Wal waladu mushtaqun min walidihi wa juz'un minhu, karena anak itu mereka terambil dari orang tuanya. Anak itu lahir dari proses kedua orang tuanya. Ya, kita berawal dari setetes mani, yang itu berasal dari kedua orang tua kita. Sementara Allah Ta'ala tidak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makanya Allah sangat mencela orang-orang yang mengatakan, ya, Allah itu satu di antara tiga. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Kata Allah Ta'ala, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, sesungguhnya Allah itu satu di antara tiga. Ya. Allah itu tidak ada istilahnya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Allah itu Ahad. Allah itu Maha Esa. Lam yalid, Allah tidak beranak. Karena ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu anak-anak perempuan Allah, dan ini sungguh keji. Ya, sungguh keji. Maka kita katakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak, dan Allah pun tidak diperanakan. Kemudian, jadi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah itu tidak seperti anak yang itu terambil atau terlahir dari kedua orang tuanya. Wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pula dilahirkan. Seperti ungkapannya orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Allah itu memiliki orang tua. Dan ini sungguh ucapan yang sangat kufur kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Ailam yakul lahu ahadun musawiyan fi jami'i sifati, bahwasanya tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang menyerupai Allah di dalam sifat-sifatnya. Allah itu maha sempurna, sementara kita manusia itu adalah maha penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan Allah, Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan bagi Allah, sementara manusia banyak kekurangannya. Cukuplah kita itu memiliki sifat lupa, itu sebagai suatu bentuk kekurangan kita sebagai manusia. Lebih-lebih kalau lupa bayar hutang. Ya, ini bahaya.
Ya. Jadi tidak ada yang semisal dengan Allah dalam segala sifat-sifatnya. Fanafallahu subhanahu wa ta'ala nafsi an yakuna walidan aw mauludan aw lahu mithl wa hadhihi surah laha fadlun adhim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap dirinya ungkapan-ungkapan yang Allah itu memiliki anak dan Allah itu pun diperanakan. Ya, seperti ungkapannya orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Allah itu, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maka Allah tegur, Allah sebutkan Allah itu tidak memiliki anak, tidak pula diperanakan. Allah itu Ahad Esa. Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada bantuan makhluknya. Akan tetapi justru sebaliknya, makhluk yang butuh kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir dari surat Al-Ikhlas, yang mana surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang sangat agung dengan segudang keutamaan-keutamaan yang tadi kita menyebutkan beberapa dari keutamaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita benar-benar bisa mengamalkan surat Al-Ikhlas ini dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala, sampai di sini dulu materi yang bisa kita sampaikan.